sekarang saatnya untuk kita berikan puja dan puji King MU. Jamil datang di sini khusus untuk nyecer lu nih. Bahkan sampai Carrick, Sabaran udah penuh juga Oh nih. iya penuh nih. Jadi Michael Carrick Masterclass. Sorry di, jangan Michael Carrick. Apa? Miracle Carrick. Miracle Carrick. Catat. Miracle Carrick, Ballon d'Or Gu, Semuanya udah. Sorry, jangan Ballon d'Or Gu. Ballon d'Or Gunyo. Wih nih. Gila, udah kayak pemain Brazil mainnya. Dorgu. Baru kali ini gue Ada satu lagi, Dorgi Best. Dorgi Best. From the left wing. Langsung. United luar biasa. Kapan Dan lagi saya tertawa langsung di depan fans ya? kita belum ngomongin tentang Bruno Fernandes, tentang Cunha dengan gol Kobe. spektakulernya Kobe Mainoo yang sekarang sudah menjadi pemain yang nyaman lagi di lapangan tengah. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini dulu. Gua agak susah ngelihat ya, harus gini. Oh, soalnya gak ada yang sejajar sama Arsenal. Karena emang kita tahu ya Jabodetabek ini diguyur hujan terus, udaranya juga dingin. Walaupun Evelyn sama Aldi sih udah terbiasa dingin di puncak. Buat gue nggak ada chance MU menang. Yakin lo? Yakin? Kan kemarin gue janji pizza belum kesampaian, ya kan? Karena hasilnya nggak sesuai. Kalau MU menang, semuanya gue traktir pizza 2 meter. Wih, minggu depan gue beli pizza, happy aja. Thank you semuanya. Abrar, mana nih pizzanya nih 2 meter? Pizza Saya 2 tunggu. meter. Sudah kita nantikan. Dan sekarang saatnya buat Aldi Bawazir. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Aldi Bawazir menjelaskan tentang pandangan Anda. Oke. Kok bisa-bisanya Anda punya logika MU nggak ada chance untuk menang? Coba jelaskan kepada saya. Sama seperti Mas Haryo ya. Gue juga nggak mencari excuse dari kalahan ini. Ini game yang mengecewakan, game yang bikin malu, game yang menunjukkan bahwa Arsenal belum punya mental juara. Gue harus bilang itu. Sementara MU yang datang tanpa beban, MU datang tanpa beban, sama seperti game menghadapi City tanpa beban mereka. Tampil justru membuat orang bingung. Ini yang peringkat 1 siapa? Yang lagi berantakan dan baru pecat pelatih siapa? Karena begitu menit 37 ke atas, beda banget. Arsenal mengawali laga cukup oke, tapi begitu Bemo bikin gol, udah. Mental mereka lagi-lagi ya, karena mental berpengaruh dengan performa gitu. Begitu kebobolan, salahan dari passing dari Zubimendi, udah tuh drop. Semua hilang. Dan MU di laga itu gue bilang efektif sekali, karena cuma bikin 3 on target. 3 on target. Tapi bentar nih, suara lo agak kurang pede. Kayak Jumat kemarin lo lantang banget nih sekarang. Enggak, ini emang Mingke kan baru di servis. Santai aja. Waduh, komentar rame, weh. Luar biasa. Jangan nangis tuh deh, jangan nangis. Jangan nangis. Udah kemarin nangisnya. Gua live reaction, jadi host harus tetap on. Kondisi tim gak begini. Kebayang. Gak. Tetap Gini ya profesional. teman-teman, gue yakin di sini pasti fans MU banyak juga yang nonton. Kita tanya aja sama Aldi langsung. Emang yang lu harapkan untuk pertandingan kemarin, MU nggak punya chance menang itu Arsenal bermain seperti apa? Bermain seperti biasa. Taruh di, lo bilang sempat Banyak yang pengen nanya gua nih, kayak luar biasa nih. Katanya Tenang. 82 katanya lo bilang. Apa? 82 behind the scene. Harusnya. Harusnya bikin gol banyak ke MU. Kalau tenang. Kalau tenang, mereka nggak sama sekali nggak tenang. Hilang sekali bermainnya. Yes, emang lini depan Arsenal kita akuin, cuman Gyökeres doang yang bikin gol, selebihnya nggak ada. Saka, semuanya hampir nggak ada. Tapi biasanya kan midfield, second line, set piece FC itu kan menjadi jawaban. Tapi ini enggak. Justru MU yang tampil mereka tahu kita cuma bisa bikin solid ini di belakang, counter attack sekali 2 kali, tapi efektif. Di tengah, Kobe Mainoo cuy. Pemain yang zamannya Amorim ini benar-benar nggak kepake. Baru tampil berapa kali sih? Under Fletcher gua nggak tahu Fletcher main apa nggak. Main deh. Ini yang jelas 2 match ini dia selalu jadi starting. Yes. Dan peran penting buat gua dari Mainoo di golnya si Cunha. Orang mungkin lihat run-nya dari Cunha doang, tapi bagaimana dia me-screen seorang Declan Rice sampai ada yang kepleset juga. Buat gitu itu luar biasa. Buat gue sangat luar biasa. Jadi ini kekalahan yang sangat gue terima. Kekalahan yang sakit. Lu kalah sama MU di Emirates, sakit bos, gitu dong. Ya kalau Arsenal menang di Old Trafford ya biasa. Emang Arsenal kan targetnya juara gitu kan. Dan ya ini kemenangan MU sangat gua harus
berikan apresiasi. Nah, ini anomali. Nggak boleh, Anomali. nggak boleh gua fair play, nggak boleh. Gua harus sombong Nggak terus. asik, nggak asik, Nggak asik. Oh, yang di harus hari dibahas Jumat, gua. lo Ini yang di bukan hari Aldi Jumat yang kita kenal. Nah, iya, dan hari ini beda. Apa lo ketularan sama Mikel Iya. yang di post match-nya juga memberikan puja dan puji Loh, iya dong. untuk Manchester United. Kalau MU golnya hoki, golnya bunuh diri. Kan hoki one attack. dioper sama Zubimendi. Apa? Ya kalau eksekusinya nggak tenang, nggak gol juga dong. Nah, tidak bisa kalian. Gua harus akui ini kekalahan yang sangat layak diterima. Even kalau seri pun buat kita kayak kalah. Tapi ini bukan akhir dari dunia. Ini bukan akhir dari dunia buat gua. MU masih ada apa nextnya? Fulham. Gue mau ketawa Justru terus. ini yang, ini yang berat buat United. Biasa kan Aldi di pojok Oh, iya. senyum-senyum. Sekarang saatnya. Kan sebelum laga, Iya. kan gue sama Rizal kan udah bilang potensi Arsenal kehilangan poin itu gede loh, Di. Lewat apanya kan nggak dibahas. Ya kan Lu gue cuma bilang bilang potensi dan ini lawannya Arsenal. kuncinya ada di Arsenal. Iya, betul. Mereka memilih bermain seperti apa. Lu bermain seperti City, ya lu kelar. Lu bermain seperti Arsenal ketika lu menang di Old Trafford, lebih defense. Lu tahu MU punya kemampuan untuk serangan balik, dan pada saat itu mereka lebih banyak serangan baliknya dibandingkan Iya, kemarin. tujuan target. Iya, tujuan target. Tapi itu nggak diambil oleh Arteta. Menurut gue sih itu masalahnya. Game kemarin, setuju. Kenapa lo tetap memainkan sepak bola yang akan menguntungkan MU? Salah Arteta memang. Iya kan? Betul. Ya itu kan gue bilang sebelum pertandingan itu mungkin terjadi loh, Di. Iya. Lo bilang nggak ada, mungkin. nggak mungkin. Buat apa kayak begitu? Tapi lu ngerasa nggak sih yang ada di sini di babak kedua, awal babak kedua itu hampir keputusan itu mau diambil Arteta. Dia memberikan ruang kepada United untuk megang bola, tapi ada keraguan gue lihat. Akhirnya dia coba nyerang lagi. Yes. Ngerasain dia. Bahkan Di awal awal-awal pun babak kedua. Akhirnya banyaknya apa? Back pass lagi, back pass lagi, Iya. back pass lagi. Dan kalau lu perhatiin, ini di luar apa namanya banter-banterannya ya, MU itu overload midfield loh. Overload midfield itu yang membuat Arsenal kesulitan. Gitu loh. Silakan lu mau tulis alasan doang. Padahal di Gue udah bilang MU layak menang, that's it ya. Cuman buat gue ini yang hampir gak pernah gue lihat zamannya Amorim. Biasanya lu apa overload di belakang baru sekali dengan beberapa orang lu counter attack. Kemarin waktu nyerang MU banyak pilihan di depannya. Mahino pun jadi 10, Bruno emang dia disiplin di lebih deep. Tapi begitu nyerang dia maju ke depan. Wing play. Ayo buat lu yang selama ini ngeledekin Dorgu sama Dalo, ayo. Dorgu bagus ya kemarin. Nah, Dorgu emang Dalo bagus. Bagus. Dalo Ini biasa momen aja. Dalo. Dia Ibnu Dalo. Jamil, gue mau nanya Ibnu Jamil nih. Tadi lo udah denger tuh puja-puji dari Aldi, fans Arsenal, kepada approach dari Manchester United, penampilan United yang impresif dan juga eksekusi dari peluang yang begitu luar biasa. Lo ngelihat apa yang dilakukan oleh Michael Carrick sehingga tim ini bisa bereaksi dalam waktu cepat, tampil berbeda. Ruben Amorim sebenarnya ngapain aja 14 bulan di United? Apakah dia hanya menghancurkan apa yang sebenarnya menjadi yang dikatakan oleh banyak orang gaya khas dari United yang sekarang udah keluar, apalagi di back-to-back games ini tampil begitu mengesankan. Back to basic kah Michael Carrick? Kalau gue ngerasa Michael Carrick ini adalah tipe pelatih, bahkan pemain yang cukup lihai mengatur emosi, ego, tempo permainan. Dia waktu jadi pemain, dia itu memang nggak begitu kelihatan kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, dia adalah jembatan yang cukup kuat antara tengah, belakang, dan juga depan. Dan itu gue bisa merasakan tengahnya MU, dia tidak pengen buru-buru langsung nyerang. Dia juga tidak buru-buru atau dia tidak banyak memegang bola. Efisiensi tapi lebih diutamakan. Sentuhan dikit, lo lihat golnya yang ketiga punya Kobbie Mainoo, sentuhannya cuma 1, tapi langsung Kunya itu kayak tahu. Lu kalau bawa bolanya ke kiri itu udah overload. Tadi yang Aldi bilang, gelandangnya MU numpuk banyak, tapi sedangkan di sisi kanannya udah kosong. Dia pintar sekali untuk mengambil celah itu dan langsung mendapatkan gol kemenangan bagi MU. Jadi artinya buat gua Carrick ini bisa mentransfer apa yang dia pernah raih dulu dan satu lagi nih, man management juga bagus banget Carrick. Ya. Kalau kita ya, mungkin kalau gue jadi pelatih nih di era transisi seperti itu, kemarin pemain yang bagus siapa aja? Sesko bagus dong, nyetak 2 gol loh di zamannya Fletcher. Fletcher. Iya kan? Tapi dia nggak diturunin pas lawan City.
Nah, begitu juga waktu di zaman Ferguson. Dia kayak belajar banyak dari Ferguson. Ferguson kalau kita ingat, dulu dia pernah menyadangkan Ryan Giggs selama 1 bulan. Chicharito juga dicadangin 1 bulan. Tapi habis itu, pas Van Persie lagi gacor-gacornya, lawan Chelsea, dimasukin Chicharito. Dapat 2 gol. Ya. Park Ji-sung dicadangin, tiba-tiba pas semifinal champion lawan Barcelona, jagain Messi 2008. Berhasil juga. Jadi Carrick ini tahu kebutuhan timnya dan dia juga tahu kekuatan lawannya, dan itulah pinternya Carrick. Udah gitu yang menjadi kekalahannya Arsenal buat gua, selain tadi mentality, kayaknya frustasi juga ya, ketika melawan kerapatan dan juga kedisiplinan pemain-pemain Manchester United ini yang cukup rapi, Solid. cukup sabar, nggak pengen buru-buru nyerang, cukup menimpali, menguasai permainan tanpa menguasai bola terlalu lama, nggak perlu. Makanya gue selalu bilang yang waktu pergantian Amorim, gue tipe fans yang gue nggak penting cara mainnya bagus atau indah, bodo amat. Gue tuh yang penting apa? Hasil akhir. Gue pragmatis. Untuk tim sekelas MU saat ini, yang butuhkan adalah validasi, kebangkitan kalau mereka adalah tim besar. Dengan cara apa? Hasil akhir harus manis. Dan sekarang ini udah mulai. Nah, balik lagi, pelatih baru kayak tadi. Ya, pelatih Chelsea. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Jawabannya kapan? Ya nanti. End of season. Kita nggak bisa bicara sekarang, tapi kalau teman-teman King MU mau menikmati, silakan. Ini masa-masa manis kita. Tapi pilihan lu stay apa enggak di awal musim? Carrick? Siapa? Carrick. Stay lah. Tapi kan nggak Kalau mungkin gua. kayaknya ya. Ya, itu dia. Ini nih, berisiknya Liga Inggris. Itu. Berisiknya Liga Inggris. Bahkan para legend, temen-temennya Carrick pun, ya, meragukan kualitas Carrick. Kalau gue sih Kocak sangat, sih, ya, kalau kocak gue sih sih. menikmati sekali Apa? dengan Carrick. Katanya Oh, mau nangis. Edi, lepas aja Soalnya di. bentar lagi kita akan bahas yang lebih membuat Aldi akan menangis. Semakin menyakitkan ini. Karena yang dikatakan Abrar bukan tadi? Abrar. Yang dikatakan sebagai Hujannya kekuatan gede loh habis pertandingan. Air mata fans Arsenal itu. kekuatan Arsenal itu kan backline-nya dong. Back pass-nya. Gabriel Back pass Magalhaes, mulu. Saliba. Ini kan 2 nama yang terus diandalkan oleh Mikel Arteta. Tapi juga bagaimana, kalau gue justru ngelihat, ya ini pendapat gue sih, Iya ya. Arsenal kemarin setelah unggul 1 gol dengan OG-nya Lisandro Martinez, justru mereka set defensif lagi. Ya. Set Aneh dong. bukan untuk Kill the cari game. killer Yes, goal yeah. kedua, tapi Yeah. mereka set terlalu deep menurut Iya, gue. betul. Dan itu mengundang petaka dengan gaya main United seperti ini kan. Apa yang membuat ini selalu menjadi hal yang dilakukan oleh Mikel? Apakah dia berpikir kalau menghadapi tim-tim seperti Manchester United, Liverpool, yang penting nggak kalah. Kalau udah unggul, we have to protect that. Padahal yang terbaik bagi Arsenal dengan pemain yang mereka punya dong. Harusnya mereka coba untuk cari gol kedua lebih ofensif lagi untuk menekan. Ya. Apa yang terjadi? Yang jelas gue kecewa dengan bagaimana Arsenal gak berani, dan ini bukan sekali kan, mereka gak berani atau mencoba kill the game. Tapi kalau mencoba menyelami, menyelami isi kepala dia. Menyelami air mata lu juga. Air mataku juga. Gue mikirnya begini, mungkin fatigue itu kelihatan karena memang Arsenal bersama tim-tim lain juga dalam fixture yang cukup berat. Nanti ada Liga Champion, terus ada EFL, terus Liga lagi nanti. Kalau 90 menit lu gas, mungkin juga Arsenal nggak pengen kehilangan pemain gara-gara cedera di pekan-pekan yang akan sangat berat beberapa pekan ke depan. Mencoba untuk menjaga tempo, oke kita jangan terlalu 90 menit ngegas. Dari awal sampai menit 20 Arsenal kelihatan ngegas. MU sampai menit 35 tuh nggak ada on target dan nggak ada pergerakan di kotak penalti Arsenal. Nggak ada, nol. Nggak ada, Nol. dong. Sepertiga akhir nggak ada. Sepertiga akhir nggak ada karena emang Arsenal bermain high. Bener-bener nge-press, oh iya mau kemana lo? Dijagain sama Arsenal, mau kemana lo gitu. Bener-bener nggak bisa mengembangkan permainan Arsenal. MU. Begitu gol, kayak Adi bilang tadi, loh kok mundur? Intensitas, momentum. Intensitas kacau. Kacau kan? Back pass, kecolongan. Gol satu sama. Nah, begitu gol buat gue bilang, nah ini mental. Harusnya begitu lu satu sama, ya lu ayo kembali lagi ke ground zero. Ini laga yang harusnya lu ngebantai MU. Ini laga yang harusnya bahwa, sekarang udah situasi berbeda. Coba ulang lagi tadi. Ini laga mana kamera? Ini laga yang seharusnya Arsenal tuh ngebantai MU. Sekali lagi nih. Udah, dapat payung gue. Sunnah Rasul 3 kali nih. Iya, ini udah urut ini kan gue. Iya, justru kok menjadikan laga ini lu main aman. Kalau kondisinya dibalik, MU lagi ngejar gelar. Ya, Ya. kondisi pemainnya MU seprima Arsenal, Ya. nggak mungkin 3-2 tuh. Ya.
Digulung Arsenal. 8-2 kejadian. Itu yang membedakan mungkin Nah, ya. itu yang menurut gua juga. Tapi setuju ya, Noe? Ya, setuju gua itu. Gua setuju yang itu. Menurut Gua nangis keyakinan dulu, saya gua nangis ya, dulu bentar. itulah pinternya Carrick ya. Dia tahu nih dalam kondisi pertandingan kemarin yang pressure-nya lebih gede tuh siapa? Ya Arsenal kan lagi puncak klasemen. Ya, dia pengen banget juara. Udah pasti kemenangan itu wajib. Harus. Ya, mungkin kalau seri itu sunah muakkad lah. Ya itu kan? dia. Kalau kalah tuh haram. Haram. Dan ternyata haram. Iya. yang dapetnya haram. Itu dia pinternya Carrick tuh, dia bisa ngebaca itu dan bisa membuat pemain-pemain United tuh kayak ngerasa pertandingan nggak penting sebenarnya. Makanya dia tenang aja, nggak ada panik loh pemain-pemain kemarin. Ya meskipun ada terjadi kesalahan, yang golnya Licha kebobolan pertama. Itu di press juga sama Arsenal. Iya. Tapi gol balasan Mbumo menurut gua itu benar-benar murni mentality dan juga Ketenangan, ya? kepanikan dari Oh. Arsenal. Lu lihat pressnya emang cukup ketat Enggak enggak? juga. Miskalkulasi Bukan Arsenal pressnya. Miskalkulasi menurut gua. Iya. Ketika Dan bukan sekali 2 kali Zubi Mendy ketika begini, Mas. Betul. itu kan justru Mbumo udah mulai mundur. Iya. Iya. Dan makanya Zubi dia tahu bola Ke Raya. itu dikirim ke Raya. Ya. Rayanya stay di posisi dia. Dan passingnya juga jelek. Biasanya dalam posisi itu Tinggi kiper dia. emang agak sedikit maju untuk bisa menerima umpan dari pemain yang lebih lebar. Baru nanti dimulai lagi serangannya. Tapi ya miskomunikasi menurut gue ya. Dan Untuk kualitas Selain passingnya juga, miskomunikasi, kalau kualitas gua passing melihat sih. agak ketutupan Mbumo itu posturnya. Karena di sisi itu ada Bruno dan ada satu pemain Arsenal. Jadi Zubimendi tuh ngerasa itu kosong. Makanya dia back pass. Ternyata bola tapi jauh loh, Nu. Iya, Sebetulnya jauh ya. Itu dia, Mbumo tuh memang agak turun dulu ke belakang, jadi kayak agak ketutupan sama Bruno. Karena kan ada Bruno depannya. Iya. Gitu. Tapi nggak jadi excuse buat passing sejelek itu sih. Ya, itu jelek Karena banget ini sih, Zubi Mendy jujur. ini kedua kali nih sama Jujur passing yang jelek. berbuah jadi gol gitu. Jadi buat gua, tapi lagi-lagi ini bukan akhir dunia. Iya, Arsenal itu lu memberikan masih unggul 12 poin sama MU, jauh. sama 12 poin, 15 laga. Wah, masih bisa MU. Iya, benar, Iya kan? benar. Tapi tenang. Nggak. Tenang. Bisa finish di atas Liverpool loh. Iya. Oh, lu ngarahin ke sana ya? Iya. Gua pikir finish di atas lu. Oh, Arsenal. Iya. Ada statement nggak tentang itu? Nggak mungkin. Tiba-tiba nih, tiba-tiba United finish di atasnya Arsenal gimana? Gue berhenti jadi fans Arsenal. Masa? Gue berhenti jadi fans Arsenal, gue bakal jadi fans paling die hard dari MU. Carrick, keluarkan kejutan. Iya. Kalau Carrick. sampai MU juara, Nggak usah juara MU, tiba-tiba MU di atas Arsenal aja musim ini. emang nggak yakin juara? Ya, kalau gua sih Tapi lu jujur ya, yakin MU udah ada di conversation di juara. Liga? Arsenal membantu MU untuk kembali ke Liga Champion. Ayo dong MU, tempat lu bukan di Conference League sama Tottenham. Ya, berat sih buat Ayo MU, kita sebagai kawan lama, ayo lu masuk pot besar, kita bantu gitu. Aduh, nggak enak banget nih bahasanya nih bantu. Berarti poinnya poin CSR ya? CSR. Laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang merajakan tamunya. Taunya rajanya King MU. Ibnu Jamil, lo melihat dengan kebebasan juga yang diberikan oleh Carrick kepada Bruno Fernandes kembali membuat dia nyaman tampil mendekat dengan lini serang dari United. Ini kan sebenarnya adalah keunggulan dari Bruno Fernandes yang ditahan sebagai pemain yang tampil sangat deep di era dari Ruben Amorim, dan Carrick tahu betul bagaimana meng-unleash Bruno Fernandes. Gue tuh curiga ya, ini kalau plot twistnya adalah ternyata yang menginginkan Ruben Amorim keluar dari United itu adalah Bruno, gimana ya? Karena Bruno tuh selama bermain dengan polanya Amorim kan terlalu dalam ya. Iya. Kecanggihannya Bruno tuh nggak kelihatan gitu loh. Emang siapa yang kelihatan canggihnya pas ada Amorim? Nggak ada sih. Itu dia. Gue juga bingung, nggak tahu kenapa. Tapi alasan itu kita tuh bener-bener dibuka mata kita sama Carrick. Ternyata pemain-pemain ini sebenarnya posisinya ada di sini loh. Yes. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Bruno emang udah paling pas lah posisi di situ lah, Yeah. posisi 10 lah menurut gua. Dia emang harus menjadi supplier untuk bola-bola penyerang-penyerang MU, dan terbukti 2 pertandingan ini oke banget untuk Bruno berada di situ. Dan nggak cuma Bruno, ternyata pemain-pemain yang lain juga fungsinya luar biasa. Dan yang membedakan Amorim dengan Carrick ini kan buat gue ya paling terasa itu adalah sayap-sayapnya MU. Yang dimana di eranya Amorim kayaknya diwajibkan sayap itu langsung cut inside masuk ke kotak penalti. Ya, merangsek masuk, jadi numpuk gitu. Udah gitu kalau numpuk ngapain? Ya udah deadlock mereka. Tabrakan kebanyakan kayak gitu. Tapi di eranya Carrick mereka tuh sebisa mungkin lo udah menang setengah body,
passing, crossing. Persis sudah kayak di eranya Ferguson. Baru 2 game era Ini yang pengen gue omongin sih. Apa tuh? Maksudnya apakah 2 game cukup untuk bisa mengatakan bahwa Carrick. Miracle Carrick itu udah real gitu menurut gue ya. Gua harusnya iya loh. Karena gue bilang Udah loh. lawan City dan lawan Arsenal, ketika mereka menang lawan City, gue bilang jangan kaget kalau lawan Arsenal pun mereka bisa melakukan itu. Tapi jangan kaget juga kalau nanti lawan tim-tim seperti Fulham. Fulham, Ya. iya, Seri. atau mereka kesulitan. Itu justru menurut gua adalah ujian sesungguhnya buat timnya Michael Carrick. Kalau lawan tim-tim besar sudah teruji, mereka bisa mengalahkan dengan gaya bermain yang memang seperti itu. Mereka counternya bagus, tapi by the time mereka ketemu tim yang defense setupnya rapi, itu kan hal yang berbeda lagi. Lo Mas Berbeda Aryo lagi. sebagai fans Liverpool khawatir gak MU bisa Carrick. finish di atas Liverpool? Nggak masalah juga, biarin aja. Lo gitu? tapi di champion dia bisa juara. Wih. Katanya Arsenal. Iya, ketemu di final sama Arsenal. Arsenal Liverpool final. Oke, kita